Halo, perkenalkan nama saya Dimas Aditya Rahman. Saya absen 1 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan datangnya bangsa asing ke Indonesia serta penjajahan dari bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Tujuan bangsa asing datang ke Indonesia dapat diartikan dalam konsep 3G, yaitu gold, yaitu memperoleh kekayaan, glory, memperoleh kemenangan dan kejayaan, gospel, menyebarkan agama di Indonesia. Dari 3 konsep tersebut dapat dideskripsikan beberapa kejadian yang berhubungan dengan tujuan datangnya bangsa asing ke Indonesia. Di antaranya 1. Runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi mengalami masa kejayaannya pada saat pemerintahan Kaisar Octavius Augustus, yang dimana kekuasaannya tersebut hampir meliputi seluruh Eropa. Pada tahun 476 Masehi, Kerajaan Romawi runtuh dan mengakibatkan hubungan ekonomi dari Asia dan Eropa terputus, sehingga bangsa Eropa memutuskan untuk mencari peruntungan di daerah lain. 2. Perang Salib. Perang Salib adalah perang yang terjadi selama 200 tahun antar masyarakat Eropa dan Turki Seljuk serta orang Arab. Perang ini terjadi karena perebutan daerah kota Yerusalem, dan akhirnya kota ini berhasil direbut kembali dari Eropa setelah Perang Kitin. Faktor-faktor penyebab perang salib yaitu peziarah-peziarah Kristen yang dilarang mengunjungi Yerusalem, merebut kembali Spanyol yang telah dikuasai oleh dinasti Umayyah selama 7 abad. Dampak dari perang salib yaitu jalur ekonomi antara Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus, sehingga bangsa Eropa memilih untuk mencari sumber rempah-rempah secara langsung. Bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan orang Timur, yaitu dalam iptek, sehingga bangsa Eropa mulai mengembangkan teknologi besar-besaran. Adanya motif untuk balas dendam oleh orang Eropa terhadap orang Timur yang bertujuan untuk menguasai jalur perdagangan. 3. Jatuhnya Konstantinopel ke umat Muslim. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah berhasil menguasai wilayah Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Eropa. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II yang menyebabkan terjadinya kesulitan bagi bangsa Eropa, terutama dalam bidang perdagangan. 4. Penjajahan samudra. Penjajahan samudra adalah penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa lain yang bertujuan untuk memperoleh rempah-rempah. Faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra yaitu adanya semangat penaklukan terhadap kaum muslim, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki, adanya keinginan untuk mengetahui bangsa-bangsa lain yang ada di belahan bumi lainnya, serta pengetahuan tentang geografi, keinginan untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya dari bangsa lain, inspirasi dari kisah seorang Marco Polo tahun 1254 sampai 1324, seorang pedagang dari Venesia, Rusia ke Cina, adalah adanya teori Kopernikus dan Galileo Galilei. 5. Kemajuan iptek. Kemajuan iptek juga mendorong berbangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan ke daerah lain, seperti penemuan kompas, navigasi, dan alat bantu lainnya. Penjajahan Portugal dan Spanyol. 1. Portugal. Portugal adalah bangsa Eropa pertama yang sampai ke Indonesia. Menaklukkan Malaka, pusat perdagangan rempah-rempah saat itu pada tahun 1511. Setelah menguasai Malaka, maka Portugis mengirimkan kapal pada tahun 1512 dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dalam pelayaran ke Maluku yang merupakan asal muasal rempah-rempah. Portugis diizinkan untuk berdagang di Ternate oleh Sultan Ternate, sehingga pasukan Portugis dipimpin oleh Antonio de Azevedo membangun benteng atau Vitória di Bacan dan Ternate. Namun hubungan dengan Ternate menjadi rusak karena keinginan Portugis untuk menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah. Pada akhirnya Gubernur Lopes de Mesquita membunuh Sultan Khairun pada 25 Februari 1570. Anak Sultan Khairun, Sultan Babullah, melawan Portugis dalam peperangan selama 5 tahun berikutnya dan berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku untuk selamanya tahun 1575.
2. Spanyol. Spanyol adalah bangsa berikutnya yang sampai ke Indonesia. Ketika anggota ekspedisi Magellan yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano sampai di Maluku. Ekspedisi Ferdinand Magellan berangkat pada tahun 1519 dari Spanyol dalam upaya mencari jalur ke Maluku ke arah barat sebagai alternatif jalur ke arah timur mengitari benua Afrika yang dikuasai Portugal. Magellan tewas di Pulau Macan, Filipina, tapi wakilnya Juan Sebastian Elcano berhasil mencapai Maluku dan akhirnya kembali ke Spanyol. Kemudian Spanyol membangun benteng di Tidore dan bekerja sama dengan Tidore melawan Portugal yang saat itu bekerja sama dengan Ternate. Spanyol berusaha merebut benteng Portugal di Ternate namun gagal. Spanyol dan Portugal berebut kekuasaan selama beberapa tahun, namun Spanyol gagal mengusir Portugal dari Maluku sehingga memilih membangun koloninya di Filipina.